Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus di tahap 1. Kali ini saya akan mengupdate tentang hak guru P3K yang akan hilang jika penerbitan NIP di tahun 2022. Di sini kita akan bahas juga perkembangan pemberkasan di daerah. Namun sebelum kita bahas, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan perkembangan pemberkasan di daerah, ini kiriman dari sahabat profesi guru, rekan-rekan kita di beberapa daerah Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini, daerah kami Kabupaten Muara Enim belum pemberkasan, sedangkan SKCK, Suket dan Napja sudah siap, DRH belum muncul di akun masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, tempat kami pemberkasan ke BKD dulu, nanti DRH menyusul. Kami sudah pemberkasan ke BKD. Nah, ada dua hal sebenarnya terkait dengan pemberkasan dan penerbitan NIP ini menurut saya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk diterbitkan NIP maka harus ada usulan dari BKD atau dari Pemda yang memuat tentang kontrak kerja antara P3K dengan PPK. Nah, untuk membuat kontrak kerja itulah kemudian daerah melakukan pemberkasan. Di sana ada SKCK, surat keterangan, Napja, kemudian daftar riwayat hidup yang harus ditulis masing-masing. Setelah di tanda tanganinya kontrak kerja antara P3K dengan PPK, maka berkas itu kemudian dikirim secara digital ke BKN sebagai usul penerbitan NIP. Nah, setelah berkas itu sampai ke BKN, maka guru P3K harus juga mengisi daftar riwayat hidup pada SSC secara online agar NIP diterbitkan. Jadi kalau menurut saya, pemberkasan di daerah itu sebagai dasar untuk pengusulan NIP dan pengisian DRH itu untuk penerbitan NIP. Lalu di daerah lain Bapak Ibu sekalian, ini kalau di daerah saya BKPP sama seperti BKD nyuruh nunggu sampai tahap 3 selesai. Lalu yang berikut, BKN sudah bersurat kepada Pemprov dan Pemda bahwa pemberkasan tahap 1 akan bersamaan dengan tahap 2. Kalau kondisinya seperti ini, maka pastinya penerbitan NIP-nya adalah di tahun 2022. Lalu ada juga nih daerah Bapak Ibu sekalian, kabupaten kami kemarin ada orang BKD bilang akan segera membuat SK perjanjian kontraknya Pak. Kalau lihat keterangan kepala BKN berarti memang tergantung Pemdanya. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Untuk pemberkasan ini ya bergantung kepada Pemda masing-masing. Lalu daerah terakhir ini Bapak Ibu sekalian, kabupaten saya menunggu tahap 2 dan 3 selesai Pak. Padahal Pak Menteri dan Bu Nunuk sudah dari awal menyampaikan kalau tahap 1 lulus langsung pemberkasan, tidak usah nunggu 2 dan 3. Nah, itu kondisinya Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait ini ada informasi juga baru-baru ini dari rekan-rekan disebutkan di sini, prediksi Bu Titi soal NIP P3K guru dikaitkan gaji ke-13 dan THR. Dikutip dari JPNN.com, Dewan Pembina Perkumpulan Honor K2 Indonesia, Bu Titi Purwaningsih menduga ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah dalam pengadaan P3K Guru 2021. Bu Titi menduga pemerintah sengaja mengulur-ngulur waktu karena faktanya belum ada kejelasan soal anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan 173.000 lebih P3K Guru tahap 1. Bu Titi berpendapat kalau benar anggaran gaji P3K Guru mencukupi, tidak akan mungkin hingga saat ini belum satu pun daerah mengusulkan penetapan NIP P3K. Ini sudah minggu kedua Desember, tetapi pengusulan NIP P3K Guru belum jalan. Pasti ada apa-apa ini, kata Bu Titi di hari Rabu semalam. Kalau alasannya kontrak kerja, menurut Bu Titi tentu tidak butuh waktu lama, apalagi sudah ada arsip P3K 2019. NIP P3K 2019 baru diterbitkan Badan Kepegawaian Negara sejak Desember 2020 sampai 2021. Selain itu, Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K masih dipakai untuk tahun ini. Jadi sebenarnya sebagian Pemda sudah paham dengan kontrak kerja, ucapnya. Jika tahun depan baru diusulkan NIP P3K guru, tambah Bu Titi, kemungkinan SK baru bisa diserahkan pertengahan 2022. Jika itu terjadi, maka 173.000 guru P3K tahap 1
mungkin tidak bisa menerima THR dan gaji ke-13. Begitu juga dengan P3K Guru tahap 2 bisa saja molor ke 2022, sedangkan tahap 3 disebutkan bisa molor di 2023. Itu prediksi saya karena sepertinya anggaran menjadi kendala utama. Sulit bagi pemerintah untuk menggaji 500.000 guru P3K dalam setahun, terangnya. Beliau membandingkan P3K 2019 yang hanya 51.000, tetapi memakan waktu 2 tahun. Bahkan sampai saat ini masih ada honor K2 belum diangkat P3K karena anggaran tidak ada. Dalam seleksi P3K Guru 2021, ada banyak guru honorer usia kritis menanti pengangkatan mereka menjadi ASN. Nah, ini menjadi satu dugaan ya Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita lihat dengan jumlah P3K guru di tahun ini 500.000 dengan rata THR ditambah gaji 13 kisaran 6 juta, maka anggaran yang harus dikeluarkan nanti kalau seluruhnya diterbitkan sebelum lebaran ini NIP-nya berkisar 1,5 triliun Bapak Ibu sekalian. Almana kalau kita lihat lebaran itu jatuh di awal Mei ya, tepatnya di tanggal 2 dan 3 Mei ya, dan mengacu pada PMK nomor 42 tahun 2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, kemudian penerima pensiunan. Di situ disebutkan bahwa di bab 2-nya pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, kemudian pensiunan. Almana di pasal 3 disebutkan aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Jadi kalau Bapak Ibu diterbitkan NIP-nya dan mulai aktif bertugas itu di awal tahun 2022, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hak Bapak Ibu ya, yakni gaji 13 dan THR. Nah, komponen seperti biasa untuk gaji 13 dan THR itu Bapak Ibu sekalian adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Inilah komponennya. Dengan ini tentu kita harap cemas ya menanti pemberkasan ini. Namun berdasarkan uraian di atas tadi jelas Bapak Ibu sekalian, sebagian daerah sudah memastikan bahwa pemberkasan akan dilakukan setelah selesainya tahap 3. Di mana tahap 3 jadwal ujian belum dirilis oleh pemerintah. Lalu terkait dengan berita guru honor ini Bapak Ibu sekalian, ya ada juga yang sangat menyedihkan untuk kita. Walau di beberapa daerah perhatian Pemdanya untuk guru di tahun 2021 dan 2022 ini sudah mulai meningkat. Salah satunya di Kabupaten Bogor, yang mana di Kabupaten Bogor disebutkan untuk tahun 2022 nanti tunjangan untuk guru honorer ditambah sebesar 100.000 ya. Jadi ini adalah peningkatan kenaikan untuk guru honorer. Namun di daerah lain Bapak Ibu sekalian, ratusan guru honorer akan dirumahkan. Dan ini nanti menjadi sebuah fakta ketika Bapak Ibu yang tidak lulus di tahap 2 dan tahap 3 menjadi P3K, Bapak Ibu juga berpotensi mengalami hal seperti ini dari Pemda masing-masing. Pemerintah daerah Muko-Muko dipastikan akan melakukan pemangkasan pegawai non-PNS. Dalam hal ini, tenaga kontrak dengan perjanjian kerja daerah atau tenaga Honda yang bertugas di TK PAUD, SD dan SMP, baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Mekanismenya dengan melakukan asesmen, hasilnya menjadi dasar perpanjangan SK honorer sesuai kebutuhan real untuk menutupi kekurangan tenaga PNS di sekolah-sekolah. Saat ini Dinas tengah melakukan pendataan ulang seluruh honorer sesuai analis jabatan. Berdasarkan data sementara, kelebihan tenaga honorer di sekolah saat ini ratusan orang. Bahkan informasinya, anggaran gaji untuk sebagian honorer tidak dianggarkan full untuk 1 tahun, karena diperkirakan pertengahan tahun sebagian dari mereka sudah dirumahkan. Ketua Komisi 3 DPRD Muko-Muko, Pak Wisnu Hadi menjelaskan sudah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif terkait dengan rancangan pengurangan tenaga Honda. Awal tahun depan akan dibentuk tim bekerjasama dengan universitas guna dilakukan asesmen. Ia juga mengatakan sudah menganggarkan dana di APBD 2022 untuk kegiatan seleksi ulang terhadap tenaga kontrak ini. Mekanismenya disebutkan tidak dirumahkan begitu saja.
tapi ada tahap pengujian atau asesmen guna mengetahui kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah-sekolah. Dana untuk seleksi ulang sudah disiapkan, kalau gaji masih dianggarkan untuk 10 bulan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya, kenyataan yang kemungkinan besar terjadi di tahun 2022 bagi rekan-rekan yang setelah ujian tahap 2 dan tahap 3 tidak bisa mencapai passing grade. Namun tentu masih ada kesempatan kepada rekan-rekan yang sedang berjuang. Ya, sama-sama kita doakan semoga kiranya bisa mencapai passing grade sehingga bisa diangkat di tahun depan. Barangkali ini informasi terbaru yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.